Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hikmah Putri dengan NIM 4312011046 yang saya hormati Bapak Hamdan SC, MM. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dari tugas UAS Grand Management. Yang pertama, saya akan menjelaskan serta menganalisis dari Grand Human Resources. Grand Human Resource Management merupakan pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Fungsi dari Grand Human Resource yang pertama, Grand Recruitment dan Selection atau GRS. Organisasi harus fokus pada pemilihan dan perekrutan karyawan yang mendukung dan tertarik pada lingkungan. Yang kedua, ada Grand Training atau GTR. Pelaksanaan GTR mencakup staf pelatihan untuk menghasilkan analisis hijau ruang kerja, efisiensi energi, pengelolaan limbah, daur ulang, dan pengembangan keterampilan pribadi hijau. Yang ketiga ada Grand Compensation atau GCO. Mencapai tujuan penghijauan organisasi dapat ditingkatkan dengan memberi penghargaan kepada karyawan atas komitmen mereka terhadap praktik pelestarian lingkungan. Yang keempat, ada Grand Performance atau Appraisal, yaitu penilaian kinerja yang efektif memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk karyawan yang dapat mendukung peningkatan berkelanjutan dalam mencapai lingkungan perusahaan. Yang kelima, fungsi dari Grand Human Resource yaitu Grand Reward dan Compensation. Mencapai tujuan penghijauan organisasi dapat ditingkatkan dengan memberi penghargaan kepada karyawan atas komitmen mereka terhadap praktik lingkungan. Studi, studi kasus pada Grand Human Resource yang saya lakukan pada PT Ratu Intan Mining, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang tambang bauksit di Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Manfaat GHRM pada PT Ratu Intan Mining yaitu karyawan lebih teratur dan hidup lebih sehat, memperbaiki nama perusahaan, mendapatkan karyawan yang terampil dan memiliki komitmen, mengurangi dampak negatif yang terjadi, mengurangi limbah dan bahkan mendaur ulang sehingga mengurangi kos, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terjaminnya kebutuhan perusahaan dan sumber daya alam, meningkatnya kinerja dan produktivitas perusahaan, membangun grand work environment, membentuk grand culture dan grand lifestyle. Penerapan Grand HRM pada Ratu Intan Mining, yang pertama fungsi MSDM, rekrutmen dan seleksi. Bentuk penerapan Grand dalam fungsi MSDM di perusahaan dengan memasukkan unsur-unsur ramah lingkungan dalam proses rekrutmen dan seleksi, menyeleksi kandidat karyawan dengan sedemikian rupa agar sesuai dengan komitmen perusahaan yang ramah lingkungan. Contoh pertanyaan yang bersifat ramah lingkungan tidak diberikan narasumber karena merupakan rahasia dari perusahaan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan rutin terkait dengan kompetensi ramah lingkungan dengan seminar, melakukan pertukaran karyawan ke perusahaan tambang lainnya agar karyawan tersebut memiliki pengetahuan dan persepsi sama mengenai perilaku hijau, melakukan pengembangan karyawan dengan mengajak untuk mengelola lingkungan pada area pasca tambang, yaitu program backskill dan regarding. Selanjutnya ada budaya organisasi dengan membentuk kepribadian karyawan untuk berperilaku ramah lingkungan dengan mengajak karyawan menghemat listrik maupun air, meminta karyawan untuk membawa botol minum sendiri, dan menjaga lingkungan di lapangan dengan menyelenggarakan kegiatan berupa reklamasi atau pemulihan lahan dan rehabilitasi atau penanaman kembali. Yang keempat ada manajemen kinerja dengan memberikan fasilitas yang mendukung penerapan GHRM di dalam ruang lingkup perusahaan,
memiliki standar untuk mengevaluasi perilaku ramah lingkungan, memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan maupun kebijakan yang ditetapkan seperti memberikan teguran lisan maupun memberikan SP atau surat peringatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan serta menganalisis dari ekopreneurship. Ekopreneurship adalah atau wirausaha atau pengusaha yang menciptakan dan menjual produk atau jasa yang ramah lingkungan. Ekopreneurship ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, ekopreneurship didasarkan pada implementasi inovasi di bidang lingkungan. Ekopreneur sadar akan dampak terhadap lingkungan dari operasi bisnisnya dan mengembangkan inovasi untuk mengurangi dampak tersebut. Yang kedua, pendekatan kedua dari ekopreneurship sebagai alat strategis penerapan kebijakan berkelanjutan memiliki 2 manfaat, yaitu meningkatkan prospek keuntungan dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah alat untuk mengubah masyarakat ekopreneur memainkan peran penting dalam evolusi dan pengembangan intuisi. Berikut studi kasus pada ekopreneurship di hotel kawasan ITDC kawasan Nusa Dua Resort dalam menerapkan konsep ekopreneurship. Alasan kuat hotel-hotel di kawasan ITDC Nusa Dua menerapkan konsep ekopreneurship dalam operasional perusahaannya adalah karena perusahaan beserta karyawan yang berada di dalamnya berpartisipasi dalam menerapkan ekopreneurship tersebut dan memiliki kesadaran akan etika dan moral terhadap lingkungan di sekitarnya. Di sini terlihat gambar 1, di mana diagram penelitian terhadap aspek motivasi perusahaan dalam menerapkan konsep ekopreneurship. Yang pertama, terdapat 87% image perusahaan, yang kedua ada 87% juga ya tuntutan pelanggaran, dan yang ketiga ada market access sebanyak 87%. Yang keempat ada 93% dari partisipasi karyawan. Yang kelima ada 87% mengurangi pencemaran lingkungan. Yang keenam 93% etika dan moral. Yang ketujuh ada peningkatan efisiensi sebanyak 93%. Yang ke-8 ada mencegah atau mengontrol resiko sebanyak 93%. Dan yang terakhir ada 87% mengikuti aturan. Selanjutnya pada gambar kedua yaitu diagram penilaian terhadap aspek keuntungan perusahaan dalam menerapkan konsep ekopreneurship hotel kawasan ITDC Nusa Dua Resort. Di sini terdapat 87% dapat menghemat biaya. Selanjutnya sebanyak 93% dapat meningkatkan jumlah produk. Yang ketiga ada 83% dapat peningkatan pangsa pasar, yang keempat ada 80% menaati peraturan lingkungan, yang kelima ada 80% peningkatan kesadaran karyawan, yang keenam ada 87% meningkatkan kinerja karyawan, yang ketujuh ada 87% peningkatan citra perusahaan, dan yang terakhir 87% dapat perbaikan lingkungan kerja. Yang ketiga, saya akan menjelaskan serta menganalisis dari Green Tourism. Green Tourism atau pariwisata hijau adalah konsep pariwisata yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung masyarakat lokal dalam era yang semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Green Tourism menjadi semakin penting untuk dilakukan. Manfaat dari Green Tourism, yang pertama, Green Tourism itu penting bagi lingkungan dan masyarakat.
Green tourism berfokus pada praktik pariwisata yang berkelanjutan yang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mendukung masyarakat lokal. Dengan mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab, Green tourism dapat membantu mengurangi dampak negatif pariwisata tradisional dan memastikan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, green tourism dapat membantu keberlanjutan lingkungan. Green tourism melibatkan praktik pariwisata yang berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan penggunaan jejak karbon. Yang ketiga, ada green tourism dapat memberikan manfaat ekonomi masyarakat lokal dengan mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan. Green tourism dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal seperti memandu wisata, petani organik, dan pengrajin lokal. Selain itu, green tourism juga mendorong pengembangan produk dan jasa lokal seperti makanan organik, kerajinan tangan, dan akomodasi yang ramah lingkungan. Berikut studi kasus yang saya berikan pada green tourism di Desa Wisata Bakas, Banjarangkan, Kelungkung, Bali. Desa Bakas sebagai desa wisata di Kabupaten Kelungkung, Bali. Meskipun memiliki potensi wisata yang sangat besar, namun belum mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan desa wisatanya. Lebih lanjut, kemudian diketahui bahwa saat ini pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusianya masih terbatas, ditandai dengan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di desa tersebut dalam pengelola potensi yang dimiliki untuk melakukan pengembangan desa wisata. Berikut beberapa upaya dalam merevitalisasi desa wisata Bakas, Banjarnegara, Kelungkung, Bali. Peran Prokdarwis Desa Bakas dalam pengembangan jalur trekking yang ada tersebut, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya Pokdarwis Desa Bakas, dalam pengembangan jalur trekking melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kemampuan, Pokdarwis dalam berbahasa asing, khususnya sebagai tour guide, sekaligus sebagai pelaku wisata yang ada di Desa Bakas. Yang kedua, pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang ada di jalur trekking dengan memperbaiki beberapa plang nama dengan pencahayaan yang terlebih terlihat indah saat pada malam hari. Loket, tiket, atau donasi sekaligus tempat tunggu tour guide seperti spot selfie yang kekinian sebagai daya tarik tersendiri. Tempat sampah guna meningkatkan kesadaran lingkungan yang bersih, penerangan jalan untuk malam hari, dan pembangunan pendukung lainnya guna membutuhkan minat wisata yang berkunjung. Yang ketiga, peningkatan manajemen pemasaran berupa pelatihan pengguna media sosial sebagai pemasaran objek wisata berupa jalur trekking yang ada di Desa Bakas tersebut. Berikut gambar-gambar yang saya dapatkan dari studi kasus Desa Bakas. Yang pertama ada gambar FGD Tim Pelaksana Pengabdian dengan pemangku kepentingan di Desa Wisata Bakas. Gambar kedua dengan pelatihan dan peningkatan kemampuan Pokdarwis dalam berbahasa asing khususnya sebagai tour guide. Yang ketiga, terdapat gambar proses pembuatan bangunan sebagai spot selfie. Yang keempat, terdapat gambar spot selfie berupa perahu, ayunan, dan pelang-pelang. Yang kelima, terdapat gambar desain loket tiket. Dan yang terakhir, gambar keenam, yaitu proses pembangunan loket tiket atau donasi sekaligus tempat tunggu dari tour guide. Demikian presentasi yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi serta dalam menjelaskan presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.